Nah, ini untuk analisa data uji T-square kita gunakan data ASI, gitu ya. Data ASI-nya ini. Kemudian kita akan buka datanya. Perlu diingat kembali bahwa di sini data kategori ya yang akan digunakan, karena kalau uji T-square kan dua-duanya harus data kategori, yaitu data tingkat pendidikan, pekerjaan, dan perilaku menyusui eksklusif. Kalau kita nyalakan ini seperti itu. Ya. Pendidikan ada SD, perguruan tinggi, SMU, SMP. Nah, kalau pekerjaan ada yang bekerja dan tidak bekerja. Kalau eksklusif itu ada pemberian AC eksklusif dan tidak eksklusif. Sekarang saya punya soal. Ujilah apakah ada perbedaan. Ujilah apakah ada hubungan antara ya, hubungan ada dua variabel nih, pendidikan dengan pekerjaan. Ujilah apakah ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan ibu, gitu ya. Nah, sekarang pendidikan data kategori, pekerjaan pun data kategori. Kita lihat apakah ada dua-duanya kategori, maka yang harus diuji kalau dua-duanya kategori adalah berarti pakai uji chi-square atau pakai uji chi kuadrat, karena dua-duanya data kategori. Tidak perlu uji kenormalan lagi, kita lihat langsung. Apakah ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan ibu? Asumsinya, kalau ibu yang pendidikannya rendah, maka dia tidak bekerja. Ini mulai dianalize. Kalau chi-square itu masuk ke deskriptif statistik, pilih ke cross tab. Ya. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi? Row itu untuk variabel yang mempengaruhi dan kolom untuk variabel yang dipengaruhi. Tentu berarti yang dipengaruhi pekerjaan ya. Pekerjaan itu dipengaruhi oleh pendidikan. Jadi pekerjaan ada di kolom, pendidikan ada di row. Nah, masukkan variabel pendidikan, masukkan ke row, kemudian variabel status pekerjaan ibu, masukkan ke kolom. Oke. Nah, kemudian kita klik ini, statistik. Pilih chi-square. Oke. Nah, karena datanya bukan 2x2, kita nggak perlu memilih ini. Harusnya kalau datanya 2x2, kita pilih ini, RIS. Tapi karena bukan, jangan memilih RIS. Kita continue. Kemudian kita pilih cell. Kita pilih ini observe, expected, dan kita pilih totalnya row. Karena kita desain penelitiannya konseksional. Kalau konseksional, maka memilih row. Kalau misalnya kayak TBC gitu ya, case control, maka memilihnya adalah totalnya, persentasenya totalnya kolom. Karena kan 100%-nya ke bawah. Kalau konseksional kita 100%-nya ke kanan. Row, kemudian pilih continue. Kemudian sudah, langsung kita oke. Nah, ini terlihat nggak Bapak Ibu, outputnya terlihat nggak? Halo? Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau tidak akan saya stop share dan saya akan share yang lain. Ini outputnya. Nah, ini outputnya. Ya. Jadi kita bisa lihat di output ini, apakah nih mau bicaranya hubungan apa perbedaan gitu? Mau hubungan boleh, mau perbedaan boleh, tergantung hipotesisnya. Kalau bicara hubungan, apakah ada hubungan antara pekerjaan dengan pendidikan dengan pekerjaan ibu gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dulu nih, ini yang namanya cross tabulation atau tabel silang antara pendidikan terakhir dengan status pekerjaan. Kita bisa lihat ini total 100%, ya 100%. Jadi 5 tambah 5 sampai dengan 10 dan 50% tambah 50% adalah 100. Karena kita tadi minta totalnya row itu berarti 100%-nya ke kanan. Nah, ini 5 ini adalah angka frekuensi yang teramati. Ini adalah observed, teramati ya. Kemudian kalau yang bawahnya itu adalah expected.
angka yang diharapkan. Ini teramati, ini expected. Yang diharapkan. Nah, sama semuanya. Jadi kalau interpretasinya begini. Dari 10 orang ibu dengan pendidikan SD, yang bekerja ada 5 atau 50% dan yang tidak bekerja ada 5 juga atau 50%. Nah, boleh juga interpretasi salah satu saja. Dari 10 orang ibu dengan pendidikan terakhir SD, terdapat yang bekerja ada 5 orang atau 50%. Nah, ini dari 11 orang ibu dengan pendidikan SMP, paling banyak, kita boleh sebutkan paling banyak yang tidak bekerja yaitu 8 orang atau 72,7%. Dan dari 16 orang ibu dengan pendidikan SMU paling banyak yang bekerja yaitu sebanyak 11 orang atau 68,8%. Nah, kita udah sebut 11, sisanya berarti kan tinggal 5. Dan dari 13 orang ibu yang pendidikannya PT, nah paling banyak adalah ibu yang tidak bekerja yaitu 7% atau 53,8%. Nah, ini namanya cross tab. Cross tab ini adalah tabulasi silang memperlihatkan ketika satu angka itu berasal dari dua variabel yaitu pendidikan dan pekerjaan ibu. Ya, nah kemudian itu baru cross tab-nya. Untuk melihat tidaknya hubungan tadi, melihat apakah ada hubungan, kita kan harus melihat nilai p-value. Nah, sekarang kan kalau kita ikuti dalam tahapan uji hipotesis, langkah pertama adalah tentukan HO dan HA. HO-nya adalah tidak ada hubungan antara pendidikan dengan status pekerjaan ibu. HA-nya adalah ada hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan ibu. Asumsi kita semakin tinggi tingkat pendidikan, maka ibu itu akan bekerja gitu ya. Nah, kemudian alfa yang digunakan angka kedua adalah menentukan derajat kepercayaan atau CI 90% dan alfanya itu berarti 5%. Kalau alfanya 5%, berarti alfanya 0,05. Yang ketiga, tentukan uji yang digunakan. Uji statistik yang digunakan apa? Kita tahu bahwa variabel yang kita uji itu dua-duanya data kategori. Status pekerjaan data kategori terbagi menjadi bekerja dan tidak bekerja, ibunya. Kemudian untuk pendidikan terakhir data kategori juga yang terbagi menjadi pendidikan SD, SMP, SMU, dan PT. Karena dua-duanya data kategori ingin dilihat apakah ada perbedaan atau apakah ada hubungan, maka uji yang digunakan adalah mutlak uji chi kuadrat atau uji chi-square. Kemudian kita peroleh cross tabulation-nya seperti ini. Tadi sudah dicoba interpretasikan. Nah, sisanya kita lihat ini hasil ujinya. Hasil uji chi-square diperoleh, kita baca pada bagian ini, Pearson chi-square. Karena dia tabelnya lebih dari 2 kali 2. Pearson chi-square diperoleh nilai X kuadratnya ini. X kuadrat, tadi kan ada ya di materi X kuadrat, nilai chi kuadratnya adalah 4,6. Dengan DF-nya adalah 3, dan kemudian P-value-nya, kita kan akan melihat perbandingan P-value terhadap alfa. P-value adalah 0,204. Kalau 0,204 itu berarti P-value-nya lebih besar dari alfa. Alfanya 0,05, berarti menyatakan tidak ada, karena P-value lebih besar daripada alfa, maka hipotesis 0 gagal ditolak, langkah ketiganya. Dan langkah keempatnya adalah, langkah keempatnya, ketika p-value 0,204 itu lebih besar daripada alfa, maka hipotesis 0-nya gagal ditolak. Kalau gagal ditolak, maka langkah kelima, kesimpulan adalah menyatakan hipotesis 0 yang bunyinya tidak ada hubungan antara pendidikan terakhir dengan status pekerjaan ibu. Itu satu soal. Oke. Nah, tadi kan ada ketentuan katanya ya dalam tadi materi di PowerPoint bahwa expected count itu tidak boleh lebih kecil dari 5. Adakah di sini expected count yang lebih kecil dari 5? Ada nggak? Ini 5, 5, 5,5, 5,5, 8, 8, 6,5, 6,5. Oh, tidak ada ya. Aman berarti. Nah, kemudian adakah expected count-nya yang kurang dari 1? Tidak ada juga. Kalau tidak ada berarti ya sudah, inilah hasilnya dan kita peroleh bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan status pekerjaan ibu. Oke, ini untuk soal pertama. Oke. Nah, kemudian saya sekarang sedang share screen data. Apakah ada? Atau masih di output? Masih di output, Bu. Oke. Saya stop share dulu. Nah, sekarang data kedua adalah
persoalan kedua adalah ujilah apakah ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Ya, jadi kita pakai variabel kerja dan variabelnya ASI eksklusif. Pekerjaan itu ada dua kategori, yaitu ibu bekerja dan ibu yang tidak bekerja. Dengan kategori 0 itu bekerja, satu tidak bekerja. Yang beresiko itu pada kode yang lebih kecil. Dan ASI eksklusif dengan kategori 0 itu ASI tidak eksklusif yang beresiko, dan 1 itu ASI eksklusif yang tidak beresiko. Nah, karena dua-duanya kategori, maka uji yang digunakan adalah uji Chi-square bagian asosiasi, melihat apakah ada hubungan antara pekerjaan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Atau kita juga bisa dengan menguji apakah ada perbedaan proporsi ibu yang menyusui eksklusif antara ibu yang bekerja dan yang tidak bekerja. Tergantung dari kebutuhan kita. Kalau hubungan berarti langsung apakah H0-nya tidak ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif, H-nya ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Kalau kita bicara mau ujinya jadi uji independensi atau homogenitas, tidak ada perbedaan proporsi pemberian ASI eksklusif antara baik di antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja, itu H0-nya. H-nya ada perbedaan proporsi pemberian ASI eksklusif antara ibu yang bekerja dengan tidak bekerja, itu H-nya, gitu ya. Tergantung kita mau butuhnya uji beda atau uji hubungan antara dua kategori data kategori. Nah, caranya sama dengan tadi. Analyze, descriptive statistik, masukkan ke cross-tab. Ya. Nah, kita kan tadi sudah mengerjakan, kita riset dulu membersihkan perintah yang telah ada. Kita riset, kemudian kita pindahkan variabel yang mempengaruhi itu di row. Berarti variabel itu adalah status pekerjaan, mempengaruhi di row. Dan kita pindahkan variabel yang dipengaruhi, yaitu status menyusui ke bagian kolom. Nah, kita sudah paham ketika tadi mau mengolah, dua-duanya hanya ada dua kategori. Pekerjaan itu bekerja dan tidak bekerja, pemberian ASI itu eksklusif dan tidak eksklusif. Jadi kita klik di sini statistik, yang diklik nanti adalah Chi-square, karena datanya 2 kali 2, maka kita klik ini RIS. Ya, kalau tadi kan 4 kali 4, jadi nggak klik RIS. Kalau sekarang 2 kali 2, maka klik RIS, kemudian continue. Kemudian untuk selnya sama, karena datanya ujinya ini desainnya konvensional, maka yang dicek adalah observe, expected, dan totalnya total row, kemudian continue, and then langsung oke. Ya. Oke, kemudian ini hasil analisis tabel silangnya. Nah, diperoleh status pekerjaan ibu, status menyusui, dan ini ada hasil cross tabulasi, tabel silang. Jadi dari sini bisa diketahui, kita bisa interpretasikan begini. Dari 25 orang ibu yang bekerja, sebagian besar tidak menyusui eksklusif ya, yaitu sebanyak 17 orang atau 68%. Ya, nah kelihatan ini di sini persentasenya totalnya ke kanan. Dan yang menyusui eksklusif sebanyak 8 orang atau 32%. Sedangkan ini namanya interpretasi. Sedangkan dari 25 orang ibu yang tidak bekerja, gitu ya, diperoleh yang tidak sedangkan dari 25 orang ibu yang tidak bekerja, sebagian besar menyusui ASI secara eksklusif, yaitu sebanyak 18 orang atau 72,0%. Itu cukup interpretasinya. Tapi kalau mau ditambah dengan dan 7 orang menyusui ASI tidak eksklusif, yaitu sebanyak 28 orang. Itu cukup untuk interpretasi distribusi tabel silang, cross tabulation, ya. Nah, berikutnya, jadi kalau analisis bivariat itu untuk uji Chi-square itu ada dua. Pertama, interpretasi dari tabel silang, yang kedua adalah interpretasi dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-kuadrat. Nah, uji chi-kuadrat, uji statistik, lihat pada kolom Chi-square test, oke? Nah, ini ada value, sebentar ya, saya coba olah dulu supaya ini posisinya tidak di terlalu bawah nantinya ya. Oke, nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ya.
Ini untuk uji, nah ini di atas pekerjaan ibu dengan menyusun eksklusif untuk cross stabilization sudah. Nah sekarang yang ini untuk uji chi-square-nya diperoleh. Ini ada Pearson chi-square, ada continuity correction, ada likelihood ratio dan sebagainya. Yang perlu kita lihat adalah ininya dulu nih, null cell. Kalau ini null cell, maka kita lihat adalah yang dilihat adalah Pearson continuity correction ya. Kalau ini tabelnya 2x2 dan di sininya 0 cell, maka yang dilihat adalah continuity correction. Itu ada di buku Sutanto P. Hasono, manajemen atau analisa data. Jadi, kalau misalnya tabelnya 2x2 dan ininya 0%, maka kita membaca di sini continuity correction. Inilah nilai X kuadratnya 6,49. Dan inilah nilai p-value-nya 0,011. Ya. Kalau tabelnya 2x2 dan di sini ada satu sel. Kalau 2x2 satu sel itu kan berarti 25%, maka di sini 25%, maka kita membacanya di sini. Fisher exact test di bagian kolom exact side to sided ini 0,010. Saya ulangi. Kalau tabelnya terlihat di computed for only for 2x2 table dan A-nya ini ada satu sel berarti dia persentasenya 25%, maka nilai P yang dibaca itu pada bagian Fisher exact test. Ini nilai P-nya adalah ada di kolom exact side to sided 0,010. Gitu ya. Nah, kalau tabelnya lebih dari 2x2, maka kita membaca p-value-nya adalah di sini, Pearson chi-square dengan nilai p-value 8,013 dan dengan nilai chi-square 8,013 dan p-value-nya 0,005. Oke. Untuk kasus kita sekarang yang kita peroleh adalah nilai tabel yang digunakan adalah 2x2. Ibu bekerja tidak bekerja, AC eksklusif tidak eksklusif itu 2x2. Kalau 2x2 berarti kita lihat ini 0 sel. Kalau 0 sel berarti kita lihat di continuity correction diperolehlah X kuadrat 6,490. Namun yang paling penting adalah p-value-nya dapat 0,011. Jadi itu yang dilihat langsung ke p-value. 0,011. Nah, sudah tuh. Jadi tadi HO-nya sudah. HA-nya itu alfanya 5% atau 0,05. Uji statistik uji chi-square dikarenakan kita ke langkah-langkah prosedur uji hipotesis ya. Form ke-1 H0 sama HA sudah, alfa sudah 5%. Yang ketiganya adalah uji statistik yang digunakan itu uji chi-square. Kenapa? Karena dua-duanya baik itu pekerjaan maupun itu perilaku menyusui eksklusif, dua-duanya data kategori dengan hanya 2 kategori. Maka karena kategori dilihat hubungan dengan kategori, maka ujinya adalah uji chi-square atau chi kuadrat. Nah, kalau ini berarti nanti yang dilihat karena di sini 2x2 dan ini 0, maka yang dilihat pada bagian continuity correction yaitu 0,011. Diperoleh nilai P dan 0,011, kemudian masuk ke tahap keempat dalam uji hipotesis, bandingkan p-value atau nilai P dengan nilai alfa. P-nya 0,011 dan alfanya 0,05, maka p-value keputusan ujinya p-value lebih apa Bapak Ibu? Lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil dari 0,0. 0,011 terhadap 0,005. 005. 005 ya. Aja pasrah koma ya. Jangan terkecoh sama kelas. Jangan terkecoh sama kelas. 0,05 ya. 0,05 dengan 0,01 aja. Berarti ini p-value-nya lebih kecil, ya. Kalau lebih kecil keputusan ujinya, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka tahap kelima kesimpulan berarti kita membaca HA. Karena H0 ditolak, kita ambil HA. Maka kesimpulan kita adalah ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan perilaku menyusui ASI eksklusif. Gitu ya, karena tadi p-value lebih kecil daripada alfa, 0,011 lebih kecil daripada alfa, dan kalau lebih kecil itu maka H0-nya ditolak, dan kalau ditolak kesimpulannya itu adalah HA. H-nya adalah
ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan perilaku menyusui atau eksklusif. Nah, sudah tuh dua variabel bilang ada hubungan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar faktor resikonya untuk cross-seksional? Resiko relatifnya berapa besar kalau si ibu itu dia punya resiko berapa besar sih untuk tidak menyusui eksklusif? Kalau si ibu kita lihat pada odd ratio for status pekerjaan ibu, bekerja dan tidak bekerja. Nah, yang dilihat adalah ini, 5,464. 5,464 itu kita sebut sebagai odds ratio. Odds ratio artinya melihat resiko, membandingkan antara resiko untuk terjadi pajanan pada kelompok yang beresiko dibandingkan dengan kelompok yang tidak beresiko. Jadi, kalau secara interpretasi, apa maksud angka 5,46 ini? Interpretasinya begini, jadi 5,46 ya. Kita ingat-ingat, kita sambil baca tabelnya biar enak. Nah, jadi dengan hasil OR 5,46 atau 5,5 ya, saya bilang 5,5 dibulatkan, kita bisa menjelaskan bahwa ibu yang bekerja ini sesuai dengan Microsoft dikatakan ibu yang bekerja mempunyai resiko untuk menyusui tidak eksklusif sebesar 5,46 kali atau 5,5 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Oke, saya ulang. Ibu yang bekerja mempunyai risiko untuk menyusui tidak eksklusif, menyusui ASI tidak eksklusif sebesar tadi nilai R 5,5 kali dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Nah, seperti itu ya hasilnya. Kenapa tadi yang pertama tidak lihat resiko? Ya karena tadi kalau yang pertama kan tidak bisa dibandingkan karena datanya kategorinya lebih dari 2. Kalau ini karena bisa dibandingkan hanya 2, si A terhadap B, si C terhadap D gitu kan. 2an kan lebih enak membandingkannya ya. Maka bisa dilakukan uji perbandingan resiko untuk menentukan mana yang lebih beresiko. Nah, tapi syaratnya kalau mau lihat risk estimate dengan odd ratio, syaratnya adalah pada uji Chi-square ini datanya harus menyatakan ada hubungan dulu atau ada perbedaan. Begitu kurang lebih Bapak Ibu, apakah bisa dimengerti? Oke, saya stop share yang ini. Kemudian saya masuk lagi. Ada pertanyaan? Cukup ya? Contoh uji Chi kuadrat ini bisa kita lihat pada sebentar ya. Itu malah itu kenapa sih kurang bangun ini enggak baik daerahnya. Baik. Nah, ini contoh uji mana sih? Zoom ya. Belum di-share ya? Oke, saya share dulu. Ya. Ini contoh hasil analisis bivariat. Nanti tabel yang tadi, tabel cross tab harus dibuat dalam bentuk tabel begini. Ya. Ada nomor tabel, ada judul tabel, kemudian ada kepala tabel ini. Nah, jadi dibuat, kalau yang tadi disimpannya di lampiran. Kalau aslinya data yang dipresentasikan di hasil itu seperti ini. Jadi dibuat nih kayak kebiasaan CTPS, kurang baik sama baik, kejadian diarenya, diare dan tidak diare. Nah, pindahkan di sini. Yang dipindahkan hanya nilai observasi ya. 85, 93,4. Ini yang ini 6, 6,6. Nah, ini jumlahnya. Yang kurang baik CTPS dan 1. Nah, p-value kan beda tabel ya. Terus di sini p-value-nya. Ya. Nah, kemudian
kita buat interpretasi dulu, interpretasi untuk tabel cross tab ini. Nah, interpretasinya begini. Berdasarkan tabel 59 diketahui bahwa dari 91 responden dengan kebiasaan cuci tangan pakai sabun dengan kategori kurang baik. Nah, ini 91 responden yang CTPS-nya kurang baik ya, terdapat 85 orang atau 93,4% yang mengalami diare dan yang tidak diare sebanyak 6 atau 6,6%. Sedangkan dari 61 responden dengan kebiasaan cuci tangan pakai sabun yang baik ini diperoleh seluruhnya tidak terjadi diare pada balita, tidak ada diare. Jadi dari 61 itu semuanya tidak diare dikarenakan mereka CTPS-nya adalah baik, gitu ya. Nah, hasil analisis bivariat, nah baru sekarang yang tabel ini yang bivariat. Tabel bivariat menggunakan uji chi-square diperoleh nilai P adalah, nilai P itu, nilai P sama dengan P value, value sama dengan nilai. Nilai P sama dengan 0,000, nih lihat dari sini, dan ini dapat dari harusnya tadi dari continuity correction ya. Maka kita bandingkan dengan alfa 0,5, 0,000 itu lebih kecil sekali dibandingkan dengan alfa 0,05. Berarti dengan demikian dapat disimpulkan hasil secara statistik pada alfa 5% ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan mencuci tangan pakai sabun gitu ya dengan kejadian diare pada balita di Desa Citasu, Kecamatan Pandai-Rincang, Kabupaten Serang tahun 2021. Karena ini P value-nya lebih kecil dari 0,005. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi hasil mengolah data itu nanti dimasukkan ke dalam bab 5 dalam penelitian. Dalam hasil penelitian. Itu caranya. Nah, oke. Nah, ini ada yang ada odd ratio-nya nih. Antara kebiasaan BAB di jamban, ya, terdiri dari tidak BAB di jamban dan BAB di jamban. Diare dengan tidak diare. Nah, dia dinyatakan ada hubungan P-value 0,00, tapi ada odd ratio-nya 35,316. Dapat dari mana? Dapat dari nilai risk estimate. Nah, ini ada interpretasinya untuk odd ratio nih. Kemudian diperoleh OR sebesar 35,316. Artinya, nih, balita dengan kebiasaan seluruh anggota keluarga yang tidak BAB di jamban, ini kalau balita di mana seluruh anggota keluarganya tidak BAB di jamban, ya kebiasaannya, mempunyai resiko untuk terjadi diare sebesar ini 35,316 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang anggota keluarganya melakukan BAB di jamban. Ini OR-nya. Lagi ya. Balita dengan anggota keluarga yang tidak BAB di jamban mempunyai resiko terkena diare sebesar 35,316 kali lebih besar dibandingkan dengan balita yang BAB dengan keluarga yang BAB di jamban. Ya. Jadi resikonya itu 35 kali lebih besar kalau dia BAB-nya keluarganya nggak di jamban untuk terkena diare. Nah, ini nilai resiko ini diperoleh dari nilai ini A, B, C, D. Jadi OR adalah A dikali D dibagi B dikali C. Itu rumusnya ya, rumus odd ratio. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kenapa semua termenung? Coba mohon dinyalakan. Ini ada speakernya, mohon dinyalakan. Ada yang baru? Pusing. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan apa bingung semua? Bingung, Bu. Puyeng, Bu. Dilatih G di rumahnya. Satu materi lagi langsung latihan tugas, kemudian UTS. UAS. Mantap, Bu. UTS sudah ya kemarin. Ada yang mau diulang UTS-nya? Jangan, bulan. Iya, maksudnya kali aja minta nilainya pengen 100. Bu, UTS-nya minta diulang. UAS-nya dalam bentuk apa, Bu? Kenapa? UAS-nya dalam bentuk apa, Bu? UAS-nya kayak UTS kemarin sama. Jadi mengerjakan di data dikasih gitu ya, nggak di-enter lagi. Data dikasih, nanti disuruh ngolah. Soalnya pakai Google Google Form. Pilihnya di situ gitu. Sambil ngolah sambil ngisi Google Form. Gitu.
Nanti outputnya dikirimkan. Udah kayak naik ini deh, anggap aja kayak main di Dufan UTS, UASnya nanti. Nanti ada latihan soalnya dulu, tolong dikerjakan kasusnya. Ada 2 kasus yang akan diberikan dan itu harus diolah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ternyata sudah jam 5, Ibu-ibu, Bapak. Iya, Bu. Fitri mau bikin gorengan, Bu. Kenapa Pak Jenal? Fitri mau bikin gorengan, Bu. Jangan banyak-banyak makan gorengan, Pak. Aja. Gorengan. Emang nggak ada gorengan. Kita musuhan gorengan itu susah ya. Oke, kita coba untuk hari Pak ini ya. Jenal ingat kolesterol. Enak. Kita cukupkan dulu untuk hari ini. Paradit baru masuk nih di sesi 2. Materinya nggak ikut tadi ya. Beda. Kalau kuliah sama Survei, Bu. karyawan sama bos-bos semua tuh susah ngumpulinnya. Ngumpulin jiwanya Tapi susah. periksa makanan bulan puasa, Bu, Radit mah. Iya, Udah sibuk, Bu. demi pencairannya. Salah. demi pekerjaan, demi bakti, demi bakti pada itu pekerjaan. Ini kalau misalnya ini standby-nya tuh pada kemana? Jadi hadirnya tuh raga, jiwa kemana gitu ya? Ada jiwa, raga nggak tahu, nggak mungkin. Raga saja nih, Bu. Kalau jiwa belum di sini. Tuh kan, benar kan? Aku sendiri, bukan saya yang ngomong. Kita cukupkan ya. Ada pertanyaan nggak? Bu Rina, kenapa tadi ngacung-ngacung? Bu Rina. Jadi nanti Ya, Bu. penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu di Medlit, yang olah datanya kayak tadi itu. Kebanyakan pakai chi-square, kecuali kalau misalnya ya, Bu Rini ini kelompoknya dan Bu Rina, dan yang kelompok lalat mau hitung vektornya pakai angka, pakai numerik, suhunya pakai numerik, nanti kita pakai materi yang minggu depan yang uji korelasi. Oke. Cukup ya? Ini kayaknya Ya, Bu. karena belum buka puasa kali gitu ya. Usul, Bu. Kenapa Bu Rin? Bu. Nanti UASnya waktunya, Bu. Oh gitu ya. Oh, kemarin juga pada Sekarang nih, Bu. Gak ada bimbel ya, Bu ya? Kenapa Pak? Pak Radit? Gak ada bimbel. Bimbel. Prima Agama Pak, mumpung yang UTBK udah beres ya, bimbelnya ke Prima Agama. Ada Pak, ada nanti kalau diperlukan ada bimbel, tenang aja. Sebelum UAS biar nilainya bagus-bagus dan biar bisa. Makanya Medlit-nya diselesaikan biar kita masuk ke dalam tahap pengolahan data, ini kepake semuanya gitu akhirnya. Ya. Jadi kita nanti ada data, kita olah, kita bunyikan, kita buat di bab 5 hasil, tergantung dari Bapak Ibu semua nih progresnya. Kalau progresnya nggak ada ya kita nggak akan bisa nyampe sana. Masa mau ujiannya di proposal doang, ngawag nanti masih bagian pengolahan datanya. Maunya pengolahan data itu sama-sama dikerjain. Gitu. Ayolah pegang laptop. Kapan nih kita bisa discuss bareng di sini? Saya kasih data, kita sama-sama depan laptop sama-sama ngerjain gitu loh. Let's try gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak bisa, baru kita offline gitu. Offline aja, Bu, ke kampus. Itu dia Pak, ke kampus itu belum dibolehin, Bu. Pengennya mah ke kampus ya, labcomnya aja belum diiniin. Orang Senin aja langsung WFO, di semua di WFH kan. Bawa laptop, Bu. Nggak usah pakai lab. Oh gitu ya, boleh. Aduh, takut kena. Nanti izin dulu sama Satgas. Orang lapangan semua itu, Bu. Mahendi, Radit. Ke lapangan mulu mainnya, Bu. Sajia makanan, Bu. Belajar makanan mulu dia mah. Puasa masih inspeksi pemeriksaan makanan. Cuma gimana sih Pak? Nggak boleh makan Pak. Jajan batal. Oke, baik. Sudah ya. Cukup ya. Terima kasih semuanya. Kita cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmunya manfaat, bisa dipahami. Jumnya nanti saya kirim insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tutup ya. Terima kasih banyak, Bu. Sama.